Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Perkenalkan, nama saya Nuhana Nafisa Zulfa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan 7 rangkuman materi tentang ulumul Quran, di mana hal ini merupakan tugas akhir semester ulumul Quran yang dibimbing oleh dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama judulnya kategorisasi surah Al-Quran, yang kedua klasifikasi tafsir Al-Quran, yang ketiga i'jaz Al-Quran, yang keempat permisalan dalam Al-Quran. Selanjutnya materi yang kelima disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang keenam hikmah pengulangan ayat Al-Quran, dan yang ketujuh hukum terjemah Al-Quran. Itulah 7 materi yang akan dibahas pada kali ini. Adapun yang akan dibahas pada materi pertama ialah berjudul kategorisasi surat Al-Quran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kategorisasi surat Al-Quran? Jadi, surat-surat dalam Al-Quran memiliki beberapa istilah kategori pengelompokan, juga memiliki istilah-istilah tersendiri. Istilahnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada al-mufassalat, yang kedua ada al-mutawwalat, dan yang ketiga ada ahlu hamim atau hawamim. Apa sih yang dimaksud dengan kategori surah al-mufassalat, al-mutawwalat, dan al-hawamim ini? Jadi yang pertama ada kategori surah al-mufassalat. Nah, kategori surah al-mufassalat ini ialah surah yang terdiri dari surah Al-Hujurat sampai dengan surah An-Nas. Nah, dalam surat ini ialah surat-suratnya tidak panjang, tidak terlalu panjang. Sedangkan yang kedua ialah kategori surah al-mutawwalat, yang merupakan kategori surah yang terdiri dari surah-surah yang panjang gitu. Sedangkan yang ketiga ialah al-hawamim atau ahlu hamim. Nah, terdiri dari 7 surat, yaitu Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surah Al-Hawamim ini? Surah Al-Hawamim ini ialah surah yang diawali dengan kalimat Hamim atau ayat Hamim, kayak gitu. Pembahasan Al-Hawamim. Yang pertama ialah terdapat 7 pintu neraka. Perlu kita ingat bahwa terdapat 7 pintu neraka dan terdapat 7 surah Al-Hawamim. Poin yang kedua, 7 surat ini menyelamatkan serta menjadi benteng bagi siapa saja orang-orang yang membaca, mengamalkan, juga mentadaburi 7 surah ini atau 7 surah Al-Hawamim tadi. Poin yang ketiga, masing-masing dari surah yang 7 satu persatu berada di depan pintu neraka dan berdoa agar manusia yang memahami isi kandungannya itu dijauhkan dari neraka jahanam. Mereka berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau masukkan dari satu pintu ini orang yang beriman kepadaku." Artinya, orang yang membaca 7 surat ini, yang memahami artinya dan kandungan maknanya, jangan sampai masuk ke neraka jahanam. Mereka berdoa kepada Allah agar siapa saja yang memahami kandungan surah Al-Hawamim ini, mereka tidak masuk ke neraka jahanam. Maka dari itu perbanyaklah kita mentadaburi surah Al-Hawamim agar terbebas dari api neraka. Materi selanjutnya yang kedua ialah permisalan dalam Al-Quran atau amsal dalam Al-Quran. Adapun tujuan dari permisalan ialah yang pertama ada tadzkir atau memberikan peringatan, yang kedua ada mau'idhah atau memberikan mau'idhah gitu. Yang ketiga memberikan motivasi atau larangan, yang keempat i'tibar, yang kelima takrir. Perlu kita ketahui, amsal atau permisalan itu memiliki arti mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi yang tampak oleh indera kita, sehingga menjadikannya konkret. Adapun perkara turunnya Al-Quran dalam kitab Al-Itqan, Nabi SAW bersabda,
dalam riwayat Al-Baihaqi, sungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama ada halal, yang kedua ada haram, yang ketiga ialah muhkam atau ayat-ayat muhkamat, yang keempat ada mutasyabih, yang kelima permisalan atau amsal. Nah, jadi nasihat Nabi adalah dekatkan yang halal dan jauhi yang haram. Ikuti ayat-ayat muhkamat dan imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan ambillah i'tibar atau pelajaran dari permisalan atau amsal. Permisalan juga dalam Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada zahirah dan yang kedua ada kanna. Zahirah itu tekstual, artinya tampak, jelas dan dalam kalimat tersebut. Sedangkan kamina itu kontekstual, artinya tidak langsung disebutkan secara jelas bagaimana maknanya, seperti itu. Materi selanjutnya yang ketiga ialah klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Perlu kita ketahui, adapun tujuan dari tafsir Al-Quran ialah untuk memperjelas isi kandungan Al-Quran, memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan makna Al-Quran, juga menyingkap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Jadi perlu nih kita mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Adapun pembagian tafsir menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ada 4. Yang pertama, tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab atau merujuk kepada bahasa Arab. Maka dari itu harus disiplin ilmu bahasa Arabnya, dan kita harus mempelajari dan mengkaji bahasa Arab. Kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab dalam mentafsirkan Al-Quran, sudah dipastikan tafsir tersebut pasti rusak. Yang kedua, tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Artinya, tafsir yang secara spontanitas orang itu paham. Contohnya apa? Ayat-ayat yang membahas halal, haram, akidah, dan lain-lain. Jadi, dengan melihat ayat tersebut, itu orang-orang sudah langsung paham akan hukum tersebut. Terus yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh para ulama. Jadi hanya para ulama saja yang paham, karena dibutuhkan ijtihad dan istinbat dalam syariat. Contohnya apa? Apa sih makna ihdinas siratal mustaqim, kayak gitu-gitu. Jadi kayak makna-makna surat tertentu atau ayat tertentu. Yang keempat ialah tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Jadi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak ada ruang untuk masuk ke dalam pembahasan itu. Contohnya apa? Contohnya dalam hal-hal gaib. Kita cuma hanya perlu beriman saja kepada Allah gitu. Tidak usah mencari tahu bagaimana hal gaib tersebut terjadi. Adapun materi yang keempat ialah i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Nah, mengkaji ilmu i'jazul Quran ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fungsinya ialah sebagai bukti kenabian atau kerasulan sebagai salah satu wasilah hidayah dan dakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita mempelajari tentang ilmu i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Adapun sifat mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu ada 2. Yang pertama ada hifiyah dan yang kedua ada aqliyah holidah. Apa sih yang dimaksud dengan hifiyah? Jadi hifiyah itu bersifat sementara mukjizatnya. Jadi ketika nabi atau rasul tersebut wafat, maka dari itu mukjizat tersebut pun ikut wafat atau hilang. Contohnya apa? Mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan dengan tongkat. Terus apa lagi? Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Membelah rembulan. Terus Nabi Muhammad juga bisa memancarkan air dari 5 jarinya.
Terus yang kedua ada akliyah holidah. Apa maksudnya? Jadi bersifat akliyah holidah artinya mukjizat ini bertahan sampai hari kiamat. Karena apa? Bersifat holidah, abadi gitu. Contohnya apa? Mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran, seperti itu. Adapun materi yang kelima ialah disiplin ilmu dalam Al-Quran. Di sini ada riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Hasan, yaitu Allah itu menurunkan kitab ke muka bumi itu ada 104 kitab, dan Allah menitipkan seluruh ilmu-ilmunya kepada 4 kitab, yakni Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian Allah menitipkan seluruh ilmu-ilmu dari 3 kitab itu kepada Al-Quran. Jadi tahta kitab yang tertinggi ialah Al-Quran. Nah, ada juga hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa setelah aku wafat nanti akan banyak terjadi fitnah. Para sahabat bertanya, dan apa solusinya dari fitnah itu, hai Rasulullah? Dan Rasul pun menjawab, Al-Quran solusinya. Karena di dalam Al-Quran ada berita apa yang terjadi sebelum kalian. Di dalam Al-Quran itu ada berita yang terjadi setelah kalian. Dan di dalam Al-Quran pun menghukumi apa yang sedang terjadi di antara kalian. Jadi benar-benar ilmu Al-Quran itu disiplin, gitu ya. Materi selanjutnya yang keenam ialah hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Imam As-Suyuti berkata bahwa pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih balik daripada taukid. Tidak hanya menguatkan saja, tapi ada sisi keindahan dari segi sastra balaghah, dari sisi fasahah yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi perlu kita ketahui banyak hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Seperti apa contohnya? Adapun contoh pengulangan kata dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, 1 kata dalam 1 ayat. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 36, yaitu hayhata hayhata. Bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hayhata hayhata lima tu'adun. Nah, seperti itu. Yang kedua, 1 kata dalam 2 ayat, tapi bersandingan. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Dalam kalimah qawariro. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah fiddatin wa akwabin kanat qarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Sedangkan yang ketiga ialah 1 kata dalam akhir ayat. Contohnya apa? Contohnya ialah dakka yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Seperti itu. Terus selanjutnya ialah yang ketujuh atau yang terakhir ialah hukum terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran, makna terjemah ialah mentranslate atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Hadis Nabi SAW, tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali Allah akan mengajaknya bicara esok pada hari kiamat. Tidak ada di antara Allah dan orang tersebut menerjemahkan. Adapun selanjutnya hukum menerjemah Al-Quran. Hukum menerjemah Al-Quran, sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena
bertujuan untuk dakwah dan pengajaran terkait mengenal Islam lebih jauh. Ya, walaupun masalah ini ialah masalah khilafiyah, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh, akan tapi selagi itu baik, yaitu untuk dakwah dan pengajaran terkait mengenai Islam lebih jauh, maka silahkan lakukan atau boleh. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.